Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Jutasari, NIM 17101059, Program Studi Ilmu Administrasi Publik kelas karyawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang negara Spanyol. Di sini saya akan mengupas tentang bagaimana itu negara Spanyol, terletak di mana, terus makanan makanan khasnya itu apa sih, terus lalu pakaian adatnya gimana, terus kebiasaan orang Spanyol itu gimana, lalu olahraga yang digandrungin oleh masyarakat Spanyol itu gimana. Mari kita kupas, check it out. Baik, yang pertama yaitu geografi. Wilayah Spanyol dibatasi oleh Portugal di bagian barat dan Maroko di bagian selatan. Spanyol perbatasan dengan Prancis dan Andorra di timur laut melalui pegunungan Pineria. Batas lautnya yaitu Samudra Pasifik, di barat Teluk Biscay. Iklim di negara Spanyol memiliki 4 macam jenis, yaitu Mediterania, yang kedua daerah dalam, yang ketiga pesisir utara, yang keempat Kanari. Ekonomi di negara Spanyol berada pada posisi ke-14 terbesar di dunia dan ke-5 terbesar di Uni Eropa. Yang kedua yaitu makanan tradisional dari Spanyol atau khasnya dari Spanyol. Yang pertama yaitu empanada. Kalau di daerah Indonesia seperti karipap atau kita sebut epo-epo, di sini dia berisi kayak semacam roti isi atau pastry yang dipanggang atau digoreng. Namanya berasal dari kata kerja empanar yang berarti bungkus atau mantel dalam roti. Isiannya terdapat berbagai macam daging, keju, sayuran, dan buah-buahan. Lalu yang kedua yaitu yang kita kenal churros. Pasti pada banyak yang tahu tentang churros ini kan. Churros ini berasal dari Spanyol. Makanan ini di sana terbilang unik, yaitu mencelupkan ke dalam saus coklat yang telah disediakan. Nah, jadi cara makannya tuh kayak di Indonesia juga, kayak ada pengaruh dari negara Spanyol. Tinggal dicelupkan ke dalam saus coklat. Dan secara penyajiannya sama dengan di Indonesia. Caranya digoreng churrosnya, lalu dimakan dengan lelehan coklatnya itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu sangria. Apa sih itu sangria? Sangria ini semacam minuman khas Spanyol yang mendunia, dibuat dari bahan utamanya yaitu wine yang dicampur dengan berbagai macam buah-buahan. Lalu yang ketiga yaitu tapas. Tapas di sini adalah bentuk makanan yang disajikan dalam porsi yang sangat kecil, yang umumnya masyarakat Spanyol mengkonsumsi tapas untuk dijadikan teman bersantai di sore hari menjelang makan malam. Yang selanjutnya yaitu paella. Paella di sini mirip sekali dengan makanan khas Indonesia, yaitu nasi kuning. Paella di sini itu dari bumbu-bumbu khas dan bahan dasar laut yang biasanya dikasih makanan laut gitu, kayak ikan, kerang, udang, cumi tuh.
Habis itu dikasih sayuran seperti wortel sama paprika. Lanjut, pakaian tradisional khas Spanyol yaitu flamenco. Flamenco di sini adalah kain dengan motif yang bintik atau garis seperti gambar. Dalam pemakaiannya, pakaian ini biasanya berbentuk kayak selendang gitu dan berumbai dan menggunakan aksesoris yang sangat banyak. Lalu kita akan membahas tentang festival atau perayaan, lalu kebiasaan dan tradisi orang Spanyol itu sendiri. Yang pertama yaitu La Tomatina. La Tomatina ini merupakan acara perang makanan dan festival kota Bunol di wilayah Valencia yang diadakan setahun sekali pada hari Rabu di akhir bulan Agustus. Jadi festival ini semacam lempar-lemparan tomat lalu berendam dalam tomat yang sangat banyak. Lalu yang kedua yaitu Hari Angsa atau yang disebut orang Spanyol yaitu Adar Eguna. Yaitu tradisi orang-orang Spanyol yang dimana seekor unta itu diminyaki lalu digantung di atas air, dan pemuda-pemuda Spanyolnya itu loncat-loncat dari kapal dan berusaha menggapai dan menarik angsa itu sampai putus dari talinya. Lalu tradisi-tradisi pernikahan ala Spanyol seperti saat mengadakan acara lain, pernikahan di Spanyol umumnya pada malam hari. Bahkan acaranya belum dimulai sampai jam 7 malam dan berakhir pada larut malam. Beda kan dengan Indonesia yang biasanya dilakukan di pagi hari menjelang siang. Di Spanyol ini biasanya cincin pernikahan atau yang disebut dengan alianza dilingkarkan di jari manis sebelah kanan. Selain itu, dalam tradisi pernikahan Spanyol sebenarnya tidak ada yang namanya pendamping pengantin. Namun, karena pengaruh dari Hollywood, sebagian pengantin memiliki pendamping. Setelah upacara pernikahan itu selesai dilaksanakan, pengantin akan disambut dengan petasan atau kembang api saat keluar dari gereja. Lalu pada saat resepsi, meja utama akan diatur untuk 6 orang, yaitu kedua pengantin serta kedua orang tua. Juga tidak ada tradisi pemberian sambutan. Pengantin malah harus mengunjungi meja-meja para tamu satu persatu sambil membawa rokok dan wine. Sedangkan pengantin wanitanya itu membawa hadiah-hadiah kecil dan diberikan kepada para tamu-tamu yang datang. Lain dengan hal di Indonesia yang biasanya tamu yang menyalami pengantin-pengantin yang ada di pelaminan. Lalu yang selanjutnya yaitu perang tepung dan telur atau bahasa Spanyolnya yaitu Els Efarinats. Nah, Els Efarinats ini diadakan setiap tanggal 28 Desember, berlangsung perang-perangan melempar tepung dan telur di Ibi, Spanyol.
Setiap orang yang ikut dalam festival ini diwajibkan memakai pakaian militer, terus yang bersenjata tepung dan telur, dan kembang api. Festival ini berlangsung dalam rentang waktu 2 tahun sekali. Rangkaian acaranya tuh unik sekali, seperti dua kubu yang sedang berperang. Lalu satu kubu itu terdiri dari sekelompok pria yang sudah menikah, disebut Els and Varinrats, dan kubu penertib bernama La Opposition yang menertibkan sebuah Els Varinrats ini sendiri. Lalu yang selanjutnya yaitu La Raima. Apa sih La Raima itu? Adalah festival saling melempar anggur, namanya anggur Garnacha Tintorera. Ini dilakukan untuk merayakan akhir panen anggur dan menyambut musim baru. Biasanya ini dilakukan atau dilaksanakan di hari Jumat terakhir di bulan Agustus. Lalu penduduk-penduduknya berkumpul di alun-alun kota sambil melempar-lemparkan anggur yang sudah dipanen. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.